Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam pembelajaran jarak jauh pada pembelajaran mata pelajaran matematika peminatan. Yang pada kesempatan ini materinya adalah distribusi binomial. Nah, pada pembahasan kali ini saya hanya menyampaikan dua materi, yaitu adalah pertama konsep variabel acak, yang kedua adalah distribusi peluang variabel acak diskrit. Sebagai prolog di awal, materi ini hampir sama penyelesaiannya dengan materi peluang. Jadi ketika nanti penjelasan materi pertama konsep variabel acak itu ada hubungannya dengan materi peluang. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah konsep variabel acak. Konsep variabel acak di sini bisa dilihat pengertiannya adalah variabel yang dapat memiliki sejumlah nilai yang dapat dihitung. Dapat dihitung berarti bahwa nilai yang dimilikinya adalah bilangan positif, bulat positif. Maksudnya apa? Adalah nilai yang dapat dihitung secara kuantitatif. Nah, poin pentingnya adalah di sini. Nah, dapat dihitung di sini adalah bahwa nilainya adalah bulat positif. Jadi ketika konsep variabel acak jarang sekali ditemukan dia bentuk nilainya negatif. Nah, bisa dilihat untuk contohnya adalah jumlah mobil yang terjual dalam 1 bulan, jumlah motor yang diproduksi dalam setahun oleh pabrik. Nah, dari dua contoh itu yang kita bisa garis bawahi di sini adalah kalimat jumlah. Berbicara tentang kalimat jumlah berarti kita berbicara mengenai nilai sesuatu yang dapat dihitung. Itu adalah contoh daripada konsep variabel acak. Untuk selanjutnya contoh konsep variabel acak dalam bentuk soal yang berkehidupan erat dengan kehidupan sehari-hari kita. Misalkan contohnya seperti misalkan G adalah kejadian pemain sepak bola dapat memasukkan bola ke dalam gawang, dan N adalah kejadian pemain sepak bola yang gagal memasukkan bola ke dalam gawang dalam 3 kali kesempatan menendang. Nah, ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa kejadian ini kejadian pada sepak bola pada saat adu penalti. Di sini yang ditanyakan adalah peluang pemain bola dapat masukkan bola sebanyak 3 kali. Nah, cara penyelesaiannya, langkah pertamanya adalah kalian buat permisalan terlebih dahulu. Di sini permisalan yang pertama adalah P. P itu adalah peluang pemain saat menendang. Yang G adalah peluang ketika dapat memasukkan bola. Yang N peluang ketika gagal memasukkan bola. Nah, untuk penyelesaian selanjutnya caranya seperti ini. Kalian buat dulu yang tadi saya sebutkan di awal, peluang itu dimisalkan. Ketika sudah dimisalkan, kalian buat dipecah, yaitu peluang itu G N. G di sini adalah untuk peluang yang dapat memasukkan bola, N untuk yang gagal. Nah, ini G dan N ini hanya kesempatan atau kejadian 1 kali. Sementara di soal itu yang diminta adalah 3 kali. Maka kita buat sebanyak 3 kali. Berarti GN lagi. Nah, Pak, di sini kenapa GN-nya ada 2? Karena setiap satu peluang itu memiliki cabang 2, dipecah menjadi G dan N. N-nya juga sama G dan N. Nah, ini baru peluang atau kejadiannya baru 2 kali, sementara di soal 3 kali. Jadi dibuat sebanyak 3 kali. Yaitu bisa dilihat ini di G dipecah lagi menjadi GN, N dipecah jadi GN, sampai ke bawah itu N ketemu N. Nah, setelah dipisah, dipecahkan, nah kemudian disatukan untuk mendapat hasilnya. G ketemu G berarti di sini G G G. Selanjutnya adalah G ketemu N, G G N,
sama halnya dengan G ketemu G, GNG, sampai G ketemu N, NGNN. Nah, untuk yang ini berbeda daripada yang tadi. Kalau tadi kan tidak ada permasalahan, tinggal kalian satukan. Nah, ini akan agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena di sini N ketemu G seharusnya kalau kalian berpikir ini, wah ini berarti langsung aja disatukan N, G, G. Tapi untuk matematika, cara penulisannya itu tidak seperti itu. Cara penulisannya secara alfabet, yaitu G dan N lebih dulu G, maka G yang ditulis terlebih dahulu. Maka didapat GGN. Nah, selanjutnya N ketemu G ketemu N, seharusnya kan NGN. Sama seperti yang tadi saya jelaskan barusan sebelumnya, dibuat secara alfabet. Menjadi GNN sampai N ketemu N jadi NNN. Nah, setelah kalian dapat ini pohon akar ini, maka kita dapat sampelnya kita ketahui keseluruhan. Bisa dihitung secara manual. Kalau hitung manual berarti kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau kalau dengan rumus yaitu 2 pangkat N. N di sini adalah banyaknya kejadian atau peluang. Nah, di sini N di sini di soalnya adalah peluang pemain bola dapat memasukkan bola sebanyak 3 kali. Nah, ini N di sini adalah 3 kali kesempatan menendang. Nah, jadi kesempatannya itu sebagai N. Maka 2 pangkat 3, 8, sama halnya kita juga menghitung manual. Maka yang ditanya adalah PN N dalam kurung A per N dalam kurung S. NA-nya adalah memasukkan bola sebanyak 3 kali. Berarti kita cari yang memasukkan bola sebanyak 3 kali, berarti yang ini itu GGG karena dia sebanyak 3 kali. Maka ada berapa banyaknya GGG? Kita lihat dari keseluruhan hanya 1, berarti NA-nya 1. NS-nya adalah keseluruhan daripada sampel yang sudah diketahui, totalnya adalah 8. Maka hasilnya 1/8. Nah, untuk selanjutnya, distribusi peluang variabel acak adalah pengertiannya bisa dilihat suatu cara untuk menyajikan peluang nilai variabel acak, di mana peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan Fx sama dengan P buka kurung X besar sama dengan X kecil, dapat disajikan dalam bentuk tabel. Maksudnya apa? Ketika kalian sudah menyelesaikan peluang yang tadi, kalian dapat sajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau persamaan fungsi. Misalkan yang tadi contohnya seperti ini. Yang pertama kita buat nomornya 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Nah, namanya bisa kita ambil dari sampel yang tadi kita ketahui. Di sini GGG didapat GGG frekuensinya berapa? 1 sampai GGN frekuensinya berapa? 2, GNN 3, NNN 1. Nah, ini yang disebut dengan distribusi peluang variabel acak, yaitu menyajikan dalam bentuk tabel, fungsi, atau persamaan, atau grafik. Nah, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.